Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Caroline dengan NIM 230111146 dari kelas MJ23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya di Desa Jatimerta mengenai organisasi PKK. Baik, pertama-tama saya akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik melalui program sosial maupun program kesehatan. Di tingkat desa, peran PKK sangat terasa karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa Jatimerta dipilih sebagai lokasi penelitian karena aktivitas PKK di desa ini tergolong aktif dan memiliki beberapa prestasi. Namun, tentu saja dalam menjalankan organisasi ada struktur, ada proses kerja, ada koordinasi, dan ada juga tantangan yang dihadapi. Nah, dari situlah muncul ketertarikan saya untuk melihat bagaimana sebenarnya struktur dan proses organisasi PKK di Desa Jatimerta ini berjalan, serta seberapa efektif pelaksanaannya. Kalau kita lihat dari penelitian terdahulu, ada penelitian yang membahas tentang solidaritas kader PKK dan menemukan bahwa kekuatan utama PKK ada pada solidaritas sosialnya. Hal ini sejalan dengan konsep solidaritas mekanik dari Emil Durkheim, di mana anggota organisasi memiliki kesamaan nilai, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Ini menarik, karena PKK memang identik dengan gotong royong dan kekeluargaan. Secara teori, penelitian ini menggunakan beberapa landasan. Landasan yang pertama ada teori birokrasi dari Max Weber yang menjelaskan bahwa organisasi yang efektif biasanya memiliki hierarki yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta aturan yang terstruktur. Kemudian yang kedua ada teori struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian organisasi berdasarkan fungsi atau bidang kerja tertentu. Yang ketiga adalah landasan teori solidaritas mekanik dari Emil Durkheim yang menekankan pada kesamaan nilai dan kebersamaan dalam kelompok. Selain itu, saya juga menggunakan konsep partisipasi dan musyawarah. Karena dalam organisasi kemasyarakatan seperti contohnya PKK, pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara bersama melalui musyawarah mufakat. Secara hukum, PKK berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai dasar operasionalnya. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi pada saat pelaksanaan kegiatan. Informan utama dalam penelitian ini adalah bendahara PKK, yaitu Ibu Hatimah, karena beliau memahami alur keuangan, kegiatan, koordinasi, dan organisasi secara menyeluruh. Fokus penelitian ini adalah pada profil organisasi, struktur pembagian tugas, proses kerja, serta evaluasi keefektivitasan organisasi. Masuk ke profil organisasi, PKK di Desa Jatimerta memiliki 37 anggota dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 pokja atau kelompok kerja. Masing-masing pokja memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, pokja 1 fokus pada pembinaan spiritual, pokja 2 fokus pada pemberdayaan perempuan dan kooperasi, pokja 3 fokus pada kesehatan seperti toga atau tobat keluarga dan senam, pokja yang keempat fokus pada kegiatan kreatif, pokja yang kelima fokus pada sosialisasi dan penyuluhan. Dari sini terlihat bahwa bentuk strukturnya adalah struktur fungsional karena pembagian kerja didasarkan pada bidang atau fungsi tertentu. Dalam hal hubungan kerja ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal artinya ketua mengkoordinasikan pengurus dan pokja, horizontal artinya antar pokja saling bekerja sama saat kegiatan berlangsung. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, jadi tidak ada keputusan sepihak. Semua anggota diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan budaya organisasi yang partisipatif dan demokratis. Dari sisi proses organisasi, komunikasi dilakukan melalui beberapa cara. Secara formal ada rapat rutin setiap bulan, secara digital menggunakan grup WhatsApp untuk informasi cepat, secara informal melalui arisan atau pertemuan non formal yang mempererat hubungan emosional. Koordinasi kegiatan juga dilakukan secara terstruktur namun fleksibel. Walaupun sudah ada pembagian tugas, anggota tetap saling membantu jika ada yang berhalangan. Terkait evaluasi efektivitas, ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik. Struktur organisasi yang sudah jelas, komunikasi yang sudah berjalan efektif, solidaritas tinggi, dan bahkan ada beberapa prestasi yang diraih. Namun masih ada beberapa kendala seperti yang pertama, partisipasi masyarakat yang belum merata, terutama dalam kegiatan kesehatan. Yang kedua, keterbatasan waktu anggota karena peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga, tidak adanya intensif finansial. Yang keempat, sosialisasi program yang belum maksimal. Jadi tantangan bukan karena kurangnya komitmen, tetapi lebih pada keterbatasan waktu dan sumber daya. Dari penjelasan terkait PKK tadi dapat disimpulkan bahwa PKK di Desa Jatimerta sudah memiliki struktur dan proses organisasi yang cukup baik.
struktur berbentuk fungsional, pembagian tugas yang jelas, komunikasi berjalan melalui musyawarah, dan solidaritas internal yang kuat. Namun, efektivitas organisasi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Artinya, secara internal sudah cukup solid, tinggal penguatan pada aspek partisipasi dan optimalisasi program.